Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Halim di Hanamezo Channel. Di vlog kali ini kita akan membahas atau beberapa teman-teman yang menanyakan kapan sih akan dibuatkan vlog mengenai hal dunia lain ya. Jadi saya sebutkan di sini saya sebagai narasumber pribadi sekaligus saya sendiri seorang indigo ya. Indigo itu adalah kemampuan orang melihat hal-hal dunia lain. Oke, jadi beberapa kemarin ada masukan dari teman-teman, saya sudah buat pertanyaan. Jadi kita mulai aja ya. Yang pertama adalah awal saya bisa melihat dunia lain itu. Oke, saya jelasin. Jadi saya bisa melihat dunia lain itu sekitar umur 16 sampai 17 lah kurang lebihnya. Jadi saya melihat hal-hal yang di luar nalar ya, dimana saya menjelaskan kepada orang, menceritakan, namun kebanyakan orang itu menganggap seperti tidak percaya atau mengada-ngada ya. Jadi akhirnya ya udah, saya tidak mempersoalkan masalah tersebut gitu. Toh juga cepat atau lambat jawaban itu akan sendiri yang terkuak gitu ya. Jadi awal mulanya dari usia 16 sampai 17. Terus pertanyaan yang berikutnya, ada nggak sih ketakutan ketika pertama kali melihat hal-hal dunia lain? Saya jawab, sangat takut. Kenapa? Karena saya nggak bisa membedain mana manusia, mana yang bisa dibilang hantu atau jin ya. Jadi kelihatannya tuh perbedaannya tuh hampir sama. Jadi hanya bisa dilihat dari kaki bagian bawah. Yang membedakan adalah ketika kalau manusia itu dia napak. Sedangkan kalau hal yang tanda kutip ya kita bisa dibilang mereka itu sama dengan kita, cuman ya kakinya itu dia tidak menapak, bawahnya itu berupa asap dan wujudnya itu sedikit samar ya, samar-samar lah kita ngomong ya. Oke, terus berarti yang bertanya ketiga, berarti saya termasuk orang indigo? Saya jawab iya ya, itu pertanyaannya. Terus pertanyaan berikutnya, plus minusnya orang indigo itu apa sih? Ya kalau banyak dibilang plus dan negatif ya jawabannya sih banyak negatif sebenarnya ya. Plusnya ya punya kemampuan aja, bisa melihat, bisa komunikasi, bisa merasakan kehadirannya mereka. Negatifnya ya mungkin sebagian orang itu menganggap kita itu orang yang sedikit gangguan jiwa ya, karena mungkin tiba-tiba orang nggak melihat tapi kita sendiri bisa melihat dan sedang berkomunikasi. Bagi sebagian orang itu mungkin hal itu adalah hal yang aneh gitu. Dan yang kedua minusnya itu ya ketika kita membicarakan mereka atau hal-hal yang negatif, mereka itu memang tidak bisa melihat kita ya, tapi mereka mendetek kita dari suara yang kita ucapkan. Mereka mencari sumber suaranya ya. Jadi kebalikan nih, kalau kita bisa melihat hal dunia lain, lawannya itu tidak bisa melihat kita, tapi mereka mendetek dari sumber suara kita. Sebaliknya, kalau kita sebagai manusia tidak bisa melihat, mereka bisa melihat kita ya. Jadi bukan berarti kita itu berdua bisa saling melihat, itu enggak. Jadi salah satu, kalau kita bisa lihat, mereka enggak bisa melihat kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak bisa melihat, mereka bisa melihat kita di mana ya. Oke, pertanyaan kelima, ada tidak hal-hal orang indigo terhadap kehidupan duniawi, misalnya pantangan dan sebagainya? Sebenarnya pantangannya ada ya. Pantangannya itu bisa dibilang hal yang lumrah gitu loh. Karena kenapa? Ketika kita diberikan kemampuan indigo ya, berarti kita sudah dipercayakan bahwa kita bisa menjalankan misi ini dengan hati yang bersih. Jadi kalau pantangannya ya kita jangan ke tempat-tempat yang negatif ya. Tempat negatif ya mungkin aja seperti kayak clubbing, spa,
atau tempat hal-hal yang negatif, ya. Dan anak indigo itu cenderung bisa melihat aura, ya. Aura di sini adalah aura dari manusia itu sendiri, ya. Dia juga bisa melihat aura orang lain, ya. Nah, saya tanya, aura itu bisa kita lihat nggak? Bisa. Aura itu sebenarnya ada di dalam diri manusia itu sendiri sejak dia dilahirkan ke dunia, ya, pertama kali. Jadi dari bayi dia udah kelihatan tuh auranya. Nah, aura itu berhubungan yang namanya cakra, ya. Cakra, ya. Cakra itu ada 7 warna. Cakra itu yang membuat warna aura kita, ya, sedikit kombinasi plus warna yang mendominasi di dalam diri kita sendiri, ya. Aura cakra kita itu ada 7 warna. Oke. Yang pertama itu adalah aura yang berwarna merah. Aura berwarna merah itu dia adalah sifat orangnya itu energik. Oke. Dia mempunyai spiritual yang kuat, dalam artian ibadahnya itu dia kuat, ya, dekat dengan agamanya, ya, dekat dengan Tuhannya. Itu yang cakra aura berwarna merah. Yang kedua adalah cakra berwarna orange, ya. Orange ini dia mempunyai emosi atau semangat. Dah, emosi atau semangat itu dari dia sendiri. Ketika semangatnya lagi semangat, ya hasilnya pasti positif. Tapi kalau semangatnya lagi loyo, pasti hasilnya akan negatif. Jadi orange itu dia lebih ke arah emosi dan semangat. Itu aura yang kedua. Aura yang ketiga berwarna kuning. Aura yang berwarna kuning ini adalah orang yang percaya dirinya itu cukup tinggi, ya. Dia tuh yakin, ya, mampu bisa mengatasi suatu hal, ya. Itu aura warna kuning. Warna yang keempat adalah hijau. Nah, aura berwarna hijau ini letaknya itu banyak yang disebut dengan cakra jantung, ya, karena dia adanya di jantung warnanya. Nah, jadi kalau di jantung itu kita bisa melihat, nah, semakin warna hijau, ya, ke arah warna hijau lebih gelap dominasinya, maka auranya itu kurang bagus, ya. Atau dalam artian orang tersebut sering sakit atau sakit berat atau mengidap suatu penyakit yang usianya tidak lama lagi, ya. Itu aura warna hijau atau kita bisa sebut hijau giok. Oke. Semakin dia warnanya hijau itu semakin muda, berarti dia terlepas dari yang namanya sakit atau penyakit, ya. Dia harus berwarna lebih muda. Oke. Itu warna aura yang keempat. Aura warna yang kelima. Nah, aura cakra yang kelima itu warna biru, ya. Warna biru ini adalah menyeimbangkan, ya, aura positif dan negatif atau dalam artian netral, ya. Jadi setiap orang itu dominasi itu adalah warnanya itu warna biru. Semakin birunya semakin gelap, itu semakin bagus. Namun kalau warna biru yang standar adalah warna biru langit, ya, atau sky blue. Itu warna standar dari aura warna biru, ya. Nah, lanjut ke warna berikutnya adalah warna nila, ya. Warna nila itu bisa disebut aura yang lebih tinggi dibandingkan aura warna merah. Karena kenapa? Aura berwarna nila ini, ya, mental dan spiritualnya itu lebih kuat dibandingkan warna merah. Jadi dia itu benar-benar setara dengan, kalau dia dalam ajaran agama Buddha itu biksu, ya, terus bante, ya, itu mereka itu di rata-rata di auranya di nila. Oke. Dan aura yang terakhir itu adalah aura warna putih, ya. Aura warna putih ini memang jarang terjadi. Karena kenapa? Aura warna putih itu menandakan sesuatu yang lebih kuat daripada kita, ya. Jadi auranya itu lebih kuat dibandingkan kita dan itu jarang banget itu terjadi, ya. Oke, jadi aura cakra di dalam manusia itu ada 7 warna, ya. Seperti yang tadi saya bilang, warna merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan putih, ya. Oke,
pertanyaan yang berikutnya gitu loh. Banyak yang bilang, saya bisa nggak sih ngeramal tentang sesuatu ke depannya, atau mungkin bisa komunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Saya hanya bisa bilang, semua itu adalah titipan, ya. Semua itu saya membantu menjawab apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Bisa diberikan, saya akan jawab. Jika tidak, saya pun tidak akan menceritakan. Jadi saya tidak mau mengada-ngada, ya. Jadi kalau ditanya, saya bisa komunikasi. Kalau memang saya diberikan, saya bisa komunikasi. Tapi sejauh ini komunikasi saya bisa. Tapi saya tidak mau terikat dengan makhluk tersebut, ya. Karena kenapa? Dikhawatirkan ya ada sesuatu yang meminta hal-hal yang negatif, ya, atau terikat janji. Ya itu saya nggak mau, ya, karena itu sangat berbahaya, ya, buat saya sendiri. Jadi ya udah, saya hanya cukup bisa mendoakan, ya, semoga dia terlahir kembali, ya, menjadi makhluk yang lebih baik, dihapuskan dosa-dosanya gitu, ya. Jadi supaya dia tidak ibaratnya itu tidak di dunia ini tidak mengganggu, ya. Jadi kita mendoakan supaya dia lebih baik kembali ke dunianya, ya. Oke, mungkin kurang lebih itu aja, ya, beberapa pertanyaan. Nanti kalau memang ada pertanyaan berikut, kita akan lanjut di next video berikutnya. Oke, demikian penjelasan dari saya selaku narasumber. Jangan lupa terus pantengin, ya, di Hanamezo Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, ya, diberikan videonya ke teman-teman. Dan jangan lupa setelah di subscribe, tekan lonceng, ya, yang ada di sebelah kiri, sebelah subscribe, ya. Oke, see you guys.